Bisa dipanjangin lagi nggak? Tambah serang, bilang bang, tambah serang. Awal. Kobaran api menghanguskan rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bunder, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berusaha memadamkan api yang menyala di lantai 2 rumah warga. Api yang semakin membesar, merambat dan menghanguskan 13 rumah lainnya. Menurut warga ada laporan 3 anak yang masih terjebak di rumah yang terbakar. Sementara api diduga berasal dari 6 rumah warga yang ada di ujung gang. Api langsung membesar dan menyambar ke rumah-rumah lainnya. Saya tidak tahu, tahunya langsung gede aja. Dari rumah depan atau rumah belakang? Belakang, itu semi permanen rumahnya? Itu rumah yang atasnya semi padat semua, tembok satu rumah tembok, nggak double tembok. Ada berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jatuhnya. 6? Ya. Itu sudah rumah. Ada 6 rumah? Nah, itu ini buat kebakaran itu katanya nih, yang mau ada kebakaran. Ini 3 anak kecil semua. Di bawah 2 tahun. Sampai saat ini belum kelihatan tahu, ya? Tadi saya bilang masih belanda yang kebakaran. Pasti ada pun anaknya tuh, banget. Kalau bisa tolong. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman hingga 1 jam lamanya. Ini pakai bilangin. Usai dilakukan pemadaman, petugas melakukan evakuasi terhadap 3 anak kecil yang meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya tewas terjebak di lantai 2 rumah saat tertidur dan tak sempat diselamatkan orang tua serta warga. Ketiga jenazah langsung dibawa petugas forensik ke Rumah Sakit Cipto untuk ditangani lebih lanjut. Menurut Sudin Damkar Jakarta Timur, ada 13 bangunan rumah hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang menyambar kompor rumah warga. Untuk bangunan yang terbakar, itu ada 13 unit rumah. Sebagian adalah kontrakan-kontrakan. Awal daripada kebakaran itu adalah dari listrik ya. Listrik menyambar kompor karena rumah-rumah padat penduduk. Terus ada korban Pak dalam peristiwa? Untuk korban ada 3 seorang anak, dari anak Pak Edi dan Ibu Lita. Dalam proses pemadaman, petugas menurunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Sumatera Barat ternyata memang sudah punya niat memperkosa korban. Menurut Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, pelaku menyiapkan tali rapia untuk melancarkan aksi bejatnya. Aksi sadis Indra, tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan ternyata memang sudah diniatkan sebelumnya. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap Indra yang ditangkap di sebuah rumah kosong. Kejadian berawal ketika tersangka tengah duduk-duduk bersama ketiga temannya. Kemudian tersangka memanggil korban untuk membeli dagangannya. Ketika Indra berpisah dengan 3 temannya, timbullah niat busuk Indra dengan mengadang korban. Hingga niat memperkosa korban pun muncul di benak Indra. Tersangka mencegat korban pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Lalu menganiayanya hingga korban tak sadarkan diri. Tersangka kemudian menyeret korban ke atas bukit lalu memperkosanya. Setelah melampiaskan aksi bejatnya, tersangka kembali menyeret korban kemudian menguburkannya. Usai mengubur korban, tersangka pulang ke rumah kemudian mengganti baju. Tersangka sempat buron selama 11 hari sebelum akhirnya ditangkap oleh warga dan polisi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan pelaku memang sudah ada niat memperkosa korban dengan menyiapkan tali rapia. Situasi di Beirut, Lebanon kian memanas pasca serangan bom menggunakan gadget yang diduga dilakukan Israel. KBRI Beirut menyatakan semua WNI di Beirut dalam kondisi baik, namun diminta tetap waspada. Dapat kami sampaikan bahwa hingga sore hari ini, 19 September, semua warga negara Indonesia di Lebanon dalam kondisi baik,
Dan tentunya dengan beberapa kejadian dalam 2 hari ke belakang, kita kembali menyampaikan kepada warga negara Indonesia yang ada di Lebanon untuk terus meningkatkan kewaspadaan, tidak bepergian kecuali ada kondisi yang mendesak, dan menjauhi tempat-tempat yang rawan. Tidak lupa kami juga ingin menghimbau kembali, karena sejak ditetapkan siaga 1 sejak 4 Agustus 2024 di seluruh Lebanon, kita mulai berangsur mengevakuasi warga. Nah, di kesempatan ini kami juga ingin menghimbau kembali para warga negara Indonesia yang masih berada di Lebanon untuk bersedia evakuasi. Selain itu, kami juga harapkan sesuai dengan travel warning yang sudah kita berlakukan, kiranya warga negara Indonesia yang berencana untuk ke Lebanon untuk menunda dulu perjalanannya sampai kondisi membaik. Demikian, terima kasih. Pemirsa, Pramono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet pada Jumat pagi. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Warakas, Jakarta Utara hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil mengunjungi posko makan siang gratis Zahara. Saat tiba di lokasi perpisahan, Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah dari seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet. Dalam sambutannya, Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantunya, terlebih saat masa pandemi COVID-19. Bahkan di akhir sambutannya, Pramono sempat menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai Sekretariat Kabinet. Jadi saya selama 2 periode memimpin Seskap ini, saya sangat dekat dengan seluruh staf, karyawan, para pejabat di lingkungan Seskap, dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Warakas, Jakarta Utara hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil mengunjungi posko makan siang gratis Zahara. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung disambut meriah oleh warga yang sudah menunggunya. Terlihat sekelompok emak-emak yang sengaja memakai pakaian relawan bertuliskan "Bang Emil teman kita" menyambut dengan yel-yel secara kompak. Nah, belusukan itu bukan cuman dada-dada aja, tapi mendengarkan. Itu tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga ya. Dari mulai datanya tidak terdata untuk dia dapat bantuan dari negara, dari mulai guru ngaji tolong diberi kesejahteraan. Ya, hiruk pikuk Pilkada Jakarta semakin menarik. Masing-masing calon pun telah siapkan gimik politiknya masing-masing. Mari kita lihat apa saja gimik politik di Pilkada Jakarta. Kenapa lu gemeteran? Ya takut, ngeri. Ya nap. Kenapa sama orang lu takut sih? Pasangan Pramono Rano Karno menggunakan gimik sidul anak sekolahan. Rano Karno yang identik dengan perannya di Sidul pun sempat menemui teman-temannya yang sebelumnya beradu peran di sinetron khas Betawi ini. Bahkan pasangannya, Cornelia Agatha alias Sarah, setia menemaninya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta. Selain Cornelia Agatha, tim sukses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bertabur bintang. Tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agatha alias Sarah. Cica Kuswoyo dan Tina Tun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono kerap menggunakan gimik khas Betawi lain, yaitu palang pintu. Ridwan Kamil pun setiap berkunjung selalu menyempatkan untuk beradu pantun dengan warga. Dari Kuitang ke Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya jauh-jauh datang ke sini, cuma satu, hadir silaturahmi. Sementara pasangan Darmakun meski belum hadirkan gimmick politik, namun keduanya dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi. Mulai dari penyebutan calon boneka hingga dugaan adanya pencatutan KTP. Pemilihan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim ses pun menjadi sorotan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, aneka cara digunakan untuk memikat pemilih. Begitu pula di Pilkada Banten, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni Dimyati menggunakan media sosial dan publik figur untuk sosialisasikan keduanya. Namun ayeuna orang tidak memulai untuk memberikan kesempatan kepada anak seorang petani, kepada warga biasa. Inilah salah satu video yang viral di media sosial. Menariknya, mantan Ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar yang berbicara di video tersebut sempat mencoba lari saat dikonfirmasi mengenai video tersebut. Namun akhirnya Agil berbicara kepada media dan membantah video tersebut. Agil pun pastikan terus bergerak menangkan Andra Soni Dimyati. Partai Gerindra selaku salah satu partai pengusung Andra Soni Dimyati terus bergerak untuk merebut hati warga Banten. Soni Indonesia berkumpul di wilayah Tangerang Selatan untuk menyatakan sikap dan dukungan kami kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni Dimyati. Kami hari ini berkumpul sebanyak 1.000 orang lebih, yang tentunya semangatnya ini lebih dari ratusan ribu orang. Ada target di Tangsel ini suara yang akan diperoleh dari Bison? Ya, walaupun ini wilayahnya petahana ya, kita yakin 100% kita dapat memenangkan hati masyarakat Tangerang Selatan untuk 100% menang mendukung Andra Soni dan Dimyati. Dengan Raffi Ahmad selaku garda terdepan tim ses Andra Dimyati, kedua paslon ini mencoba mendekati suara anak-anak muda. Raffi pun yakin pasangan Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan dan dapat memenangkan Pilgub Banten. Jadi kita mengumpulkan kekuatan, karena setiap relawan ini kayak seperti ini, ditugaskan Kinka ini untuk anak-anak Gen Z. Tapi anak-anak Gen Z ini kan punya orang tuanya. Nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C, kita kumpulkan semua. Jadi bukan hanya anak muda aja, ini dari kakek-kakek, nenek-nenek, sampai si usia Cipung dan Rafathar semua kita kumpulkan untuk memenangkan Andra Soni dan Dimyati. Tak hanya itu, nantinya sejumlah publik figur juga akan dihadirkan guna memenangkan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara lawannya Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi terus belusukan temui warga. Meski diterjang isu politik dinasti, namun Airin tekankan akan bersaing dengan sehat dalam pilkada mendatang. Airin Rahmidiani, bakal calon gubernur Banten, terus temui warga. Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten. Airin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempatnya berkunjung. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten. Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten. Airin pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Airin tekankan majunya ia di Pilkada Banten tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya. Tidak hanya Airin, wakilnya Ade Sumardi juga kerap belusukan temui warga. Politisi PDIP ini terus belanja masalah yang ada di Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto berkunjung ke Manila, Filipina. Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos atau Bongbong Marcos pada hari ini. Dengan menumpangi pesawat kenegaraan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Villamor Air Base, Manila pada Kamis malam. Kedatangan Prabowo disambut dengan upacara kehormatan dan diterima oleh Komandan Instalasi Udara dan Komando Pengembangan Pangkalan Angkatan Udara Filipina, Mgen Pablo Rustina. Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. atau Bongbong Marcos di Istana Malacanang, Manila pada hari ini. Kunjungan Menhan Prabowo ke Filipina ini menjadi bagian dari komitmennya dalam memperkuat kerjasama pertahanan di wilayah Asia Tenggara dan membangun kemitraan yang strategis antara Indonesia dan Filipina.
Presiden Joko Widodo bercerita tentang adanya bisikan hati-hati digulingkan saat Indonesia hendak mengambil alih PT Freeport pada 2018 lalu. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat berbicara tantangan hilirisasi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya tadi, ya karena barang yang... Ada yang unik dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Riau. 2 putra Bupati Bengkalis, Kasmarni, dilantik sebagai pimpinan anggota DPRD Bengkalis. 2 putra Bupati Bengkalis, Kasmarni, yakni Septian Nugraha dan M. Arsya Fadilah, resmi ditetapkan sebagai pimpinan sementara anggota DPRD Bengkalis. Septian mengisi jabatan Ketua DPRD, sementara sang adik Wakil Ketua. Keputusan penetapan jabatan sementara keduanya dibacakan usai pelantikan 45 anggota Dewan. Septian merupakan anggota DPRD Bengkalis dari PDIP, sedangkan Arsya dari Partai Nasdem. Septian menyebut jabatan anggota DPRD merupakan amanah masyarakat kepada wakil rakyat yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Dan setelah foto bersama akan dilanjutkan dengan pemberian 6 juta data NPWP milik warga Indonesia bocor dan diperjualbelikan. Tak hanya warga biasa, data yang bocor termasuk milik Presiden Jokowi dan kedua anaknya, Gibran dan Kaisang, serta data NPWP milik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peretas Biorka kembali berulah. Kali ini terkuak kabar 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP bocor dan diperjualbelikan. Dugaan kebocoran diunggah di media sosial X Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia. Tak hanya warga biasa, data NPWP Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep juga bocor. Data NPWP Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membawahi Ditjen Pajak juga ikut terkuak ke publik. Juga sejumlah menteri lain seperti Erick Thohir, Zulkifli Hasan hingga Budi Aristiadi. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone hingga email. Data tersebut dijual seharga 150 juta rupiah. Presiden Jokowi meminta Menkominfo segera melakukan mitigasi. Sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak mengevaluasi keamanan data NPWP seluruh wajib pajak di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau ERP secara bertahap di sejumlah kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini terus mematangkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap pada kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. ERP merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kebijakan ini nantinya akan mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya. Sejumlah kawasan yang akan diterapkan kebijakan ERP diantaranya zona dengan transportasi publik yang sudah lengkap, seperti kawasan Sudirman Tamrin. Kemudian menyusul dari Lebak Bulus ke Ancol. Pada kawasan Sudirman Tamrin diketahui transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, KRL hingga LRT sudah terintegrasi. Sementara untuk Lebak Bulus Ancol masih menunggu MRT fase 2 rute Bundaran HI Ancol rampung. Mekanisme ERP sendiri nantinya tiap kendaraan akan dipasangi perangkat elektronik onboard unit. Tarif ERP akan disesuaikan dengan waktu dan jarak tempuh berdasarkan hasil pengukuran dari perangkat onboard unit tersebut. Wacana penerapan ERP sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan dinilai bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi di Jakarta. Kini kebijakan tentang ERP telah diusulkan menjadi peraturan daerah, tepatnya pada rancangan peraturan daerah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik yang diusulkan pada 9 Mei 2022 lalu. Tahapan peraturan tersebut sudah sampai dalam program pembentukan peraturan daerah dan masih dalam pembahasan. Tim iNews melaporkan. Masih bersama kami di Sindo Malam, pemirsa. Persib Bandung takluk 1-0 dari Port FC di laga perdana AFC Champions League 2. Laga tersebut turut disaksikan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Sinteyong tertangkap kamera ikut menyaksikan laga Persib kontra Port FC dari tribun penonton. Sambil menunggu jalannya laga, STY tampak berbincang dengan dua asistennya. Kehadiran STY untuk memantau permainan sejumlah anak asuhnya, di antaranya Dimas Derajat dan Asnawi Mangku Alam yang turun jadi starter. Selain itu ada juga Rahmat Irianto, Mark Klok hingga pemain muda Beckham Putra. STY juga memantau permainan beberapa pemain muda U22 yang dianggap potensial dan bisa dibawa ke tim senior. Cabang olahraga arung jeram sprint PON ke-21 di Sungai Mamas, Aceh sudah berjalan selama 5 hari. Jawa Barat masih memimpin klasemen dengan raihan 5 medali emas. Cabang olahraga arung jeram nomor sprint digelar di Sungai Mamas, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, berlangsung dengan sengit. Cabur arung jeram yang diperlombakan nomor sprint untuk R4 putra dan putri serta R6 putra dan putri dengan perolehan waktu tercepat. Hasil perlombaan di kelas sprint R6 putra dimenangkan Jawa Barat dengan catatan waktu 1 menit 9,17 detik, disusul Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Untuk R6 putri diraih Yogyakarta dengan catatan waktu 1 menit 14,55 detik, disusul Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Hari ini kita melakukan pertandingan nomor sprint. Sprint itu adalah pengarungan jarak pendek 350 meter, di mana setiap tim dihitung melalui jalur tersebut dalam waktu berapa menit. Kemudian jika ada masalah, misalnya kebalik atau di tempat finish orangnya kurang, itu ada angka penalti. Tapi tadi aman semua, jadi benar-benar dihitung murni waktunya. Dan untuk kategorinya ada yang R4, ada yang R6.
Sejak berlangsungnya perlombaan PON ke-21 cabang olahraga arung jeram di Aceh Tenggara, Aceh, kontingen Jawa Barat masih unggul dengan meraih total 5 medali emas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tim voli putra Jawa Barat menyabat medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Hal ini mempertahankan raihan emas voli putra Jabar yang diraih pada PON sebelumnya. Tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Pada laga yang digelar di Gor Sumatera Utara Sports Center Deli Serdang, tim Jawa Barat tampil dominan di setiap set. Alhasil, tim Jabar mampu menang 3 set langsung. Jawa Barat dengan angka 25-22. Skor sementara 2-0 untuk Jawa Barat. Jawa Barat menang dengan skor akhir 25-18, 25-22, dan 25-13. Set yang ketiga kembali dimenangkan Jawa Barat dengan angka 25-13. Ini jadi medali emas kedua secara beruntun bagi tim Jawa Barat setelah sebelumnya pada PON ke-20 Papua 2021 mereka juga meraih medali emas di voli putra. Untuk yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Menteri, Mas Dito, kami undang untuk foto bersama. Ya, sementara di bagian putri, tim voli Jawa Timur yang berhasil meraih medali emas usai mengalahkan tim Jawa Barat. Ini jadi medali emas pertama tim voli putri Jatim di PON sejak 24 tahun. We present you, inilah dia nomor 8, Megawati. Tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas dalam PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jawa Barat. Nomor 2. Bertanding di Gor Sumatera Utara Sports Center Kota Deli Serdang, tim Jawa Timur sempat kalah pada set pembuka. Namun Jawa Timur yang diperkuat Megawati Hangestri mampu membalikan keadaan pada 3 set berikutnya. Jawa Timur menang dengan skor akhir 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23. Dengan hasil ini, Jawa Timur menghancurkan dominasi tim voli putri Jawa Barat yang sebelumnya meraih 3 medali emas secara beruntun pada PON ke-18 pada 2012, PON ke-19 pada tahun 2016, dan PON ke-20 pada tahun 2021. Set yang keempat dimenangkan Jawa Timur dengan angka 25-23. Dengan demikian, pertandingan ini dimenangkan Jawa Timur dengan skor akhir 3-1. Hasil ini juga menjadi torehan mentereng bagi tim voli putri Jawa Timur yang meraih medali emas pertama di PON sejak 24 tahun. Umum Pengurus Pusat PBVSI, Bapak Imam Sejbaru MSI,